Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsawati, kelas A Seminar Manajemen SDM, NIM C01-19013. Di video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait forum G20 atau G20 yang akan diadakan di Bali. G20 sebagai forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa. Negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa. Berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Presidensi G20 Indonesia memasuki 1 tahun pelaksanaan, di mana Forum Kerjasama 20 Ekonomi Utama Dunia adalah kesempatan pertama kali bagi Indonesia dan baru berulang 20 tahun kemudian. Diawali dengan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 telah berkembang untuk membahas berbagai bidang pembangunan, bahkan mulai menghadirkan kepala negara dalam pertemuan tingkat tinggi atau KTT sejak tahun 2008. Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia juga mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum G20 ini. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Presidensi G20 Indonesia 2022 saat ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengangkat tema ini dengan melihat bahwa dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19 dan diperlukan suatu upaya bersama yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencari solusi pemulihan global. Dalam mencapai target tersebut, 3 sektor prioritas dunia yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan menjadi fokus presidensi G20 Indonesia. Ketiga sektor tersebut yaitu yang pertama, penguatan arsitektur kesehatan global, kedua, transformasi digital, dan yang ketiga, transisi energi. Terdapat 2 jalur pembahasan dalam G20, yaitu jalur keuangan atau Finance Track dan jalur Shepa atau Shepa Track yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan non-keuangan. Dan setiap jalur memiliki kelompok kerja yang disebut working groups dan terdiri dari para ahli dan kementerian terkait untuk setiap agenda prioritas bertanggung jawab untuk memimpin analisis mendalam tentang berbagai masalah internasional yang relevan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan G20. Selain kedua jalur tersebut, terdapat juga engagement group yang merupakan refleksi komitmen anggota G20 untuk berkonsultasi
dengan komunitas pemangku kepentingan yang relevan dalam perumusan kebijakan, dan setiap kelompok engagement group ini memiliki peran penting bagi pemulihan global, terutama melalui gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk para pemimpin G20 ini. G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah lewat sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif UMKM lokal, dan juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Sekian presentasi yang saya bawakan terkait forum G20. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.